Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita, menyertai kita, dan kita bersuka cita karena damai sejahtera itu, gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, ya. Judulnya adalah dengar-dengaran suara Tuhan. Dengar-dengaran suara Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita mesti dengar-dengaran suara Tuhan? Yang pertama karena kita ini umat Tuhan, gitu. Kita ini umat Tuhan, kita ini miliknya, kita ini kepunyaannya. Kita telah ditebus dari dunia ini oleh darah Yesus, dan kitalah umatnya. Karena kita umat Tuhan, maka kita harus mendengarkan suara Tuhan. Itu konstan, saudara ya. Tidak bisa lagi, saudara-saudara, alasan pertama ini dipertanyakan, gitu. Karena kita umat Tuhan, maka kita harus mendengarkan suara Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Ya. Yang kedua, saudara, karena kita ini sudah sangat terlatih telinga jasmani kita mendengarkan hal-hal yang dari dunia, ya saudara-saudara, sehingga kita kurang peka, bahkan sehingga kita sangat harus belajar kembali mendengar suara Tuhan, saudara. Ya, kalau kita baca Ulangan 27 ayat yang ke-9, saudaraku, maka alasan pertama adalah karena kita ini umat Tuhan, maka kita harus mendengarkan suara Tuhan dan ketetapan serta perintahnya itu, saudaraku. Nah, yang kedua adalah kita terlalu banyak mendengar secara jasmani, gitu, sehingga pertimbangan rohani sangat sedikit. Padahal, saudaraku, kita umat Tuhan. Kita harus punya cara-cara Tuhan, saudaraku ya. Kita harus berpikir dengan pikiran Tuhan. Kita harus hidup dengan hidup sistemnya Tuhan, saudaraku. Nah, bagaimana kalau telinganya kita tidak mendengar suara Tuhan? Saudaraku, tidak bisa, saudaraku ya, tidak bisa. Ya, bagaimana menyelesaikan, saudaraku, sakit hati? Ya, saudaraku, kalau dunia ini berkata, saudaraku, balaslah sakit hati dengan sakit hati lebih kejam, saudaraku. Ya, itu dunia mengatakan demikian, saudaraku ya. Kalau kamu misalkan hancur, ya hancurin sekalian, gitu. Itu telinga kita terlalu sering mendengar hal begitu, saudaraku ya. Bahkan dulu saya ingat di tahun 80-an itu, kalau nggak salah itu Menteri Penerangan Bapak Harmoko itu melarang lagu-lagu yang sendu atau lagu-lagu yang sedih atau melankolis kalau bahasa sekarang. Dilarang, saudaraku ya. Wah, itu saudaraku, padahal pada zaman itu, saudara, lagu-lagu itu sangat didengarkan oleh orang-orang di Indonesia, saudaraku ya, tetapi dilarang. Nah, telinganya, termasuk telinganya anak-anak Tuhan, sering mendengar hal yang demikian, saudaraku ya. Yo, kamu ndak solusi, kamu ndak punya duit, ngutang toh, gitu. Dan kalau ndak bisa bayar, yo wes, gitu. Itu, saudaraku, seringkali kita dengar, gitu. Seringkali suara-suara yang dari dunia itu, dan sangat sedikit, saudaraku, sekalipun kita sudah lama menjadi orang Kristen, saudaraku ya, kita jarang mendengar suara Tuhan. Bahkan kita heran ada orang yang berkata suara Tuhan datang demikian. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan di Ulangan 27 ayat 10 ini mengatakan, sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan. Kenapa alasannya? Karena kita umat Tuhan. Gitu, saudaraku. Karena kita juga terlalu sering mendengar dengan cara dunia, suara dunia.
maka kita harus mendengar suara Tuhan. Saudaraku ya, dikatakan demikian. Mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya, kusampaikan kepadamu hari ini. Saudara-saudara, mendengarkan suara Tuhan Allahmu ini yang pertama. Bagaimana caranya, saudaraku? Alkitab, saudaraku, itu adalah suara Tuhan. Betul, saudara ya? Yesus adalah firman yang menjadi daging. Paling mudah mendengar suara Tuhan, saudaraku, tidak audible, tidak apa, saudaraku, adalah firman Tuhan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara semua, berapa banyak kita berpegang kepada firman Tuhan setiap hari, saudaraku. Dan apa yang kita rasakan? Pasti kita mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang tidak didapat dari dunia ini ketika satu hari saja kita berpegang kepada firman Tuhan, kita hidup di dalamnya, dan firman itu hidup di dalam mulut kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Kita bahagia luar biasa. Saudara-saudara, inilah suara Tuhan, keajaiban yang di dalam hidup kita. Belum lagi buah-buahnya dari firman Tuhan itu melebihi kita panen kentang, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita melebihi, saudaraku, panen kentang, panen apapun, saudaraku. Wah, bahagia sekali ketika kita berpegang kepada firman Tuhan. Itulah suara Tuhan yang sedang kita pegang. Itulah, saudaraku, paling mudah suara Tuhan. Ya, saudaraku. Yang kedua, melakukan apa yang kita dengar tadi, melakukan perintah dan ketetapannya. Melakukan perintah dan ketetapannya. Bukan hanya, saudaraku, ada di mulut kita, ada di pikiran kita, ada di hati kita. Saudaraku, firman ini terus menjadi tingkah langkah kita, menjadi jalan bagi kita, menjadi jalan keluar bagi kita. Inilah latihan yang paling saudaraku menyenangkan ya, saudara-saudara. Saya ingat betul pertama pemuridan itu disuruh membaca telinga yang peka, saudaraku ya, buku tentang telinga yang peka, saudaraku ya, untuk melatih, untuk membiasakan, untuk menolong hidup saya ini agar yang didengar itu firman Tuhan saja, agar yang didengar itu suara Tuhan saja, untuk berganti, saudaraku, untuk berganti. Nah, saudaraku, yang terakhir adalah yang disampaikan pada hari ini. Setiap kita, saudaraku, setiap kita anak Tuhan, saudaraku, setiap hari Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan berfirman kepada kita, saudara, kita harus mendengarkannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai terus mendengar firman Tuhan, melatih diri, berdisiplin dengan firman Tuhan, saudara ya, hidup dalamnya, kita melakukannya, saudaraku, perintah itu, dan kita hidup di dalamnya. Kita belajar untuk dengar-dengaran suara Tuhan, karena kita umatnya. Mari kita berdoa.